step proses eskalasi interview. Yeay. Boleh dong kenalin kalian dari biro apa sih? Kita dari biro Pio. Oke. Sekarang boleh dong kenalin nama sama posisi. Mulai dari hari ke hari. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Sheila. Aku di sini sebagai kepala biro pengembangan internal organisasi tahun ini. Halo semuanya, kenalin aku Nadira Nazwa sebagai wakil Sheila alias Wakabiro tahun ini. Halo semuanya, aku Bican dari staff Pio. Halo semuanya, aku Naila sebagai staf Pio. Halo semuanya, aku Tista sebagai staf Pio. Halo semuanya, aku Atala dari staf Pio. Halo semuanya, kenalin aku Kevin Cahyadi sebagai staf Pio. Halo semuanya, kenalin aku Erik sebagai staf Pio. Halo semua, gua Habil dari Pio. Halo semua, kenalin aku Fanya, Access Award di Pio. Halo, aku Konita, Access Award di Pio. Halo semuanya, gue Selin sebagai staf Pio. Halo semuanya, gue Vincent, Access Award di Pio. Halo semuanya, gue Abraham, staf Pio. Halo semuanya, gue James sebagai Access Award dari Pio. Halo semuanya, aku Aurina, aku Access Award dari Pio. Jadi gimana nih 1 tahun nge-BEM? Seru lah ya. 1 tahun nge-BEM seru lah, oke lah. 1 tahun nge-BEM sebenarnya gitu-gitu aja sih ya. Seru-seru aja sih, dapet temen-temen baru. Terus juga ini kan di Pio asik-asik semua ya. Jadi kayak ya oke lah. Bagi aku bisa menjadi tempat aku buat berkembang, guys. Der, sebutin Der. Proker kita ada fungsional dan eventual. Yang eventual itu ada close gate, ada welcoming wordy, ada escape, ada muker, ada apa lagi Shil? Ada pesta, terus ada apa lagi? PA termin, iya benar. Ada employee satisfaction juga. Ya menarik kalau kalian behind BEM. Slang. Terus apa lagi? Udah cegil. Terus apa lagi lah semuanya lah. Iya banyak banget ya. Proker kita tuh ada puluhan ya. Sorry nih ya. Dari semua proker itu menurut kalian apa sih yang paling berkesan? Menurut aku top 3 1 pesta. Karena kita hari yang pegang pesta nih, guys. Yang kedua ada escape. Yang ketiga aku merasanya apa kita ya? Well staff. Pertama sama kayak Tista, pesta. Udah jelas itu proker paling seru sepio. Escape karena itu juga salah satu momen yang kayak banyak lah rame gitu, teman-teman BEM pada dateng kan. Terus satu lagi kayaknya sama sih welcoming staff. First impression kalian ke Karepol? First impression aku ke Teh Sheila sama Teh Dira, jujur Teh Sheila lucu banget. Teh Dira juga kayak yang merangkul banget ke kita, asik juga. Itu sih. Lanjut James. Gue sih overall sama kayak Konita. Menurut gue juga moms kita tuh itu tuh orangnya asik banget, terus bener-bener merangkul. Jujur gue berasa jadi bagian keluarga Pio banget sih. Bagi gua sih ya seru ya. Dari tanggal berapa? 10 April atau 11 April lah. Pertama kali, walaupun gua nggak ikut rapat pertama ya, tapi gua dihubungin sama Teh Dira dan asik dia ngubungin staff-staffnya. Sebenarnya emang sama kayak yang lain, mereka tuh lebih dari kata seneng dan nyenengin gitu. Jadi mereka bisa nge-build suasana yang keren sampai sekarang. Oke, kita lanjut ke sesi games ya. Nanti aku bakal kayak kasih pertanyaan, tapi kalian tunjuknya tuh tunggu aku bilang 3, 2, 1. Siapa yang paling kocak kalau rapat? Belum. 3, 2, 1. Ayo. Kenapa ya? Karena bisa dilihat sendiri tadi ya, dia ngapain, dia kayak gini-gini, dia kocak banget, dia mood booster banget. Kalau nggak ada Sheila tuh kayak separuh jiwa Pio tuh udah nggak ada di sini. Seperti yang bisa dilihat ya, Sheila kelihatan banget pick me. Udah. Hai, bukan gue yang pick me. Oh siapa? Ada. Boleh. Siapa yang paling bucin? Nah, ini udah jelas KKN bareng, semua bareng yang gue tonjok nih orang. 3, 2, 1. Ini.
nih ya, dia tuh licik orangnya ya. Jadi dia itu sampai KKN bareng, ngebem 3 tahun nih di bocah bareng. Ini pokoknya orang terbucin dia, kalau nggak ada separuh nyawanya itu dia kayaknya nggak akan hidup ya pokoknya. Dah. Tanggapannya. Benar. Siapa yang paling susah dihubungin? Nggak ada. Wah nggak ada, disebut aja namanya kali ya. 3, 2, 1. Rainer lu ya kalau lihat ini ya. Ada di sini. Gue tendang ya. Sejujurnya gue juga nggak tahu ya kenapa dia begitu. Cuma ya biasalah. Emang so sibuk aja dia. Jadi hari ini pun dia nggak datang guys. Kita juga nggak tahu dia kemana. Tapi sebenarnya dia berprestasi kok. Betul. PUBG tapi. Kita masuk ke pertanyaan penutup. Oke. Kalau kalian ingat pas Monet kan sempat ditanya itu apa sih satu objektif kalian berada di biro ini yang ingin dicapai? Terus menurut kalian impian kalian dari awal mulai di biro ini apakah udah tercapai? Buat aku pribadi tercapai atau enggak? So, tapi aku nemuin banyak experience baru yang kayaknya nggak bakal aku dapetin kalau nggak join di PIO, apalagi PIO-nya proses eskalasi. Coba kalau dari Fanya gimana Fanya? Kalau dari aku objektif sih ya tercapai, udah belajar banyak lah di sini. Dapat kenalan banyak kan, kenalannya di Pio. Kalau dari gua sih udah cukup tercapai, cuman gue masih pengen maksimalin lagi di proker terakhir di close gate. Kalau dari aku sih ya mungkin harapan waktu pas masuk ke sini udah tercapai sih semuanya. Terus kayak nambah yang lain juga yang nggak pernah ada di plan gitu. Aku melebihi ekspektasi aku dapat keluarga baru, aku dapat partner Sheila yang lucu banget, gak ada yang bisa gantiin Sheila lah di hidup aku. Terus anak-anakku juga keren-keren banget, kerjanya bagus banget, maksimal semua, dan aku harap mereka bisa jauh lebih baik di kedepannya. Kalau dari aku juga sama sih, udah tercapai dengan aku punya Dira, terus aku juga punya teman-teman di sini semua. Aku juga nemu keluarga baru gitu kan. Dan aku ngelihat potensi mereka di dalam Pio ini tuh bener-bener kayak apa ya? Bener-bener kayak 100% kerennya. Saking kerennya, mereka itu kan saking kerennya, sibuk di mana-mana. Jadi kadang Pio ini ditinggalin sama mereka ya. Tapi it's okay. Mereka ini tetap keren banget dan apa ya, sesuai ekspektasi karena aku pun belajar dari mereka gitu. Pesan buat teman-teman Biro sama proses eskalasi. Pesan dari aku buat teman-teman staff dan kabirwa-kabirnya Pio, jangan lupain aku ya guys, karena tahun depan aku udah nggak di sini. Udah itu, sukses semua ya guys. Terima kasih atas segala best experience di 2024 ini. Mungkin kalau nggak ada proses eskalasi aku bingung kali ya kuliah itu ngapain. Dan semoga di kedepannya masih banyak jejak-jejak yang keren yang bisa kalian bikin. Terima kasih buat tawa-tawanya selama ini. Kalau misalkan aku nggak ada di Pio, mungkin gak akan sebebas itu ngomongin orang, gak akan punya tempat buat ngeluh juga, karena di Pio ini beneran se-have-fun itu, seterbuka itu, jadi kayak ngejalaninnya juga enjoy. Thank you guys atas semuanya. Pokoknya kita jangan lupain, saling melupakan, pokoknya jangan saling melupakan, jangan harus saling ingat ya. Walaupun sebagai accessory baru bergabung sebentar, paling 3 bulan, itu mendapatkan banyak hal. Aku berterima kasih kepada teman-teman semua. Terus good luck buat kedepannya, sukses terus, semoga kita bertemu lagi. Selama aku jadi accessory di DPO ini kayak ngerasa have fun banget, kayak nggak terbebani banget. Semangat terus dan sukses. Setahun kebelakang ini seru banget, terutama di Pio. Kita banyak belajar hal baru. Gue juga akhirnya bisa kenalan sama teman-teman Pio, teman-teman di BEM juga. Semoga kedepannya sebenarnya sama aja sih kayak teman-teman yang lain. Apapun yang kita ambil kedepannya, semoga lancar-lancar dan sukses terus teman-teman semua. Selama gue jadi aksesori di Pio ini, gue bisa belajar banyak dan gue juga dapat pengalaman-pengalaman baru dalam melatih skill-skill gue. Jadi terima kasih lah buat Teh Sheila, Teh Nadira, dan akak-akak teteh lainnya buat pengalaman-pengalaman baru dan experience baru di Pio ini. Pertama buat Sheila sama Dira dulu, makasih atas snack-snack yang udah diberikan ya. Lumayan tuh, enak.
Terus buat staff-staff yang lain, gue harap kita nggak ketemu di sini doang. Kedepannya kita masih bisa ketemu lagi, entah di dunia kerja atau di dunia lain gitu. Makasih aja sih buat BEM Poros Eskalasi udah ngasih pengalaman yang berharga ini buat gue. Gue mungkin belum selama Akang dan Tete-Tete yang ada di sini ya bergabung di Pio dan Poros Eskalasi. Cuman jujur gue pribadi ngerasain banyak banget pembelajaran, ngerasain banyak banget pengalaman yang dimana ini kayak lingkungan baru juga kan buat gue dan buat teman-teman Narkis Awardee. Di situ kita bener-bener jujur gue bersyukur kayak mungkin biro yang kita pilih pada saat itu untung banget Pio gitu loh, karena gue pribadi bener-bener ngerasain kekeluargaan banget sih. Terus kalau mungkin sedikit pesan gue untuk teman-teman semua kayak sama kayak Kang Tete barusan, tetap semangat dimanapun kalian berada, jangan lupain satu sama lain dan selalu ingat kalau kita tuh punya satu sama lain. Pesannya sih selama jadi Access Awardee di sini aku udah belajar banyak hal dan aku juga nge-experience banyak hal juga. Terus mungkin ya pesan-pesan buat teman-teman Access Awardee Pio di sini sama staff-staff Pio juga di sini, sama kabir-wakabira juga, itu sukses terus kuliahnya, terus sama jangan stop buat ngembangin diri dan semoga goalsnya tercapai semua. Aku selama di Pio dan Poros Eskalasi aku benar-benar dapat banyak banget pengalaman, kenangan juga banyak. Walaupun kita suka rapat di RKM, kayak bosen banget sebenarnya. Tapi menurut aku mungkin RKM dan kosan aku bisa jadi salah satu tempat yang banyak banget memorinya. Semoga teman-teman semua di sini sama kabir-wakabir kita ini, sama awardee-awardee ini bisa lebih sukses ke depannya. Jangan stop untuk cari pengalaman baru, potensi baru di tempat lain. Makasih atas semua waktu pelajaran yang udah dikasih. Sehat selalu ya. Terus buat teman-teman Poros Eskalasi, kalian harus terima kasih ke aku karena aku inget ulang tahun kalian. Ngucapin terima kasih banget untuk Dira sama Sheila udah nerima aku walaupun pilihan kedua. Terus juga makasih buat teman-teman Pio semuanya, udah seru banget. Pokoknya seru banget, ketawa terus juga. Ini tahun terakhir ikut organisasi. Bingung kalau misalnya gak ikut BEM kayaknya gak akan seru nih kuliahnya ya gitu. Kesannya kita kurang main aja yang jauh gitu. Kita selalu di RKM juga. Mungkin kita bisa lah kita main ke Bandung kayak kemana terserah, tapi full team. Terus juga pesan terakhirnya itu ya jangan ngaret. Soalnya jujur aku tuh kesel banget sama orang yang ngaret. Gitu sih, itu aja. Pertama aku mau bilang makasih banget buat staff aku dan awardee aku. Makasih banget udah pilih Pio buat jadi pilihan kalian. Aku benar-benar makasih banget karena kalian tuh jujur asik banget dan aku nggak expect kalau misalkan kalian seru banget. Dan makasih udah bersedia kita repotin. Maaf kalau aku sama Sheila banyak maunya. Maaf kalau misalkan kita di last minute suka mau ini mau itu, tapi kalian tetap ngejalaninnya dengan baik. Terus buat Sheila, aku mau bilang makasih banget karena udah jadi partner yang baik banget buat aku. Kayak aku ngerasa kita saling melengkapi banget. Aku jujur aku nggak se-extrovert itu, tapi kayak semuanya tuh di handle sama Sheila gitu loh. Jadi kayak aku merasa Pio ini tuh lengkap banget gitu loh dengan Sheila dan temen-temen. Jadi benar-benar nggak ada spot kosong di Pio, kayak semuanya full. Terus aku juga di Poros Eskalasi ini tuh banyak belajar dari Sheila, banyak belajar dari teman-teman. Aku benar-benar berkembang lah di sini. Pesannya adalah semoga kalian semua menjadi orang yang sukses dan makasih udah ngambil peran untuk sama-sama mengeskalasikan FEB ini. Makasih banyak buat temen-temen yang udah ada di sini. Karena jujur aja nih ya, kalau misalnya kalian mau tahu ya guys, kita tuh adalah biro, mau dari biro atau misalnya dari departemen, kita tuh mau dari staff sampai awardee itu tuh kita yang paling banyak daftar tuh paling banyak ke kita, dan kita tuh paling banyak menolak orang gitu. Jadi kayak kadang bikin kecewa orang gitu di sini. Tapi aku yakin orang-orang yang kepilih di Pio tuh bener-bener yang terbaik. Buktinya apa? Dari setiap proker Pio itu menurut aku nggak ada yang ngecewain aku dan Dira. Walaupun balik lagi tadi yang kata Dira bilang, bener-bener kayak kadang aku sama Dira tuh cerewet, kayak marah-marah. Apalagi belakangan ini nih, kadang kita suka kayak marah-marah gitu ya, gara-gara apa ya, bener-bener banyak tekanan. Ya jadi ya maaf ya kalau misalnya aku sama Dira pernah apa ya, kasarnya tuh marah sama kalian. Tapi percayalah, marahnya aku dan Dira itu karena kita berdua sayang sama kalian, bukan karena apa-apa. Terus juga maaf kalau misalnya selama ini tuh aku sama Dira belum ngasih pembelajaran ke kalian yang kalian inginin. Misalnya belum maksimal dari aku dan Dira, karena aku dan Dira juga masih sama-sama belajar bareng-bareng sama kalian. Kita juga bener-bener dari
yang aku sama Dira tuh nggak kenal sama sekali dulunya. Dan emang bener yang kata Dira bilang, bener-bener tipikal Dira tuh orangnya tuh bener-bener yang kayak dia ngurusin PA termin, dia ngurusin apa di depan laptop gitu. Kalau aku depan laptop 5 menit juga udah kayak kepanasan, kayak cacing kepanasan, kayak gitu ya. Sedangkan aku tuh bisanya tuh kayak yang jalan-jalan, yang ngurusin ini itu, ciki gitu. Kalau Dira tuh bener-bener depan laptop bisa sampai dia mati juga bisa. Dan ya itu bedanya aku sama Dira. Makanya kenapa aku sama Dira tuh selalu bilang kalau kita tuh saling melengkapi gitu. Kayak kalau gak ada Dira aku nggak bisa apa-apa. Kalau misalnya nggak ada kalian pun di sini, aku sama Dira juga nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya. Jadi aku sama Dira sayang banget sama kalian. Jadi semoga silaturahmi kita nggak berhenti sampai sini aja. Balik lagi ya yang tadi aku udah bilang, aku sama Dira tuh selalu naruh kalian tuh di kotak hati kecil sini. Berpeluang